Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi sederhana pembelian dan absen dengan menggunakan bahasa basic framework.net untuk memenuhi tugas besar visual.net. Dalam tugas ini kami diberikan beberapa teks. Yang pertama, itu deskripsi umum dari program yang dibuat bertema Control Windows. Lalu yang kedua bertema MDI Application. Yang ketiga bertema array dan prosedur. Lalu yang terakhir bertema built-in VBNet. Ini adalah aplikasi sederhana pembelian dan absen yang kami buat yang akan kita demonstrasikan bersama-sama. Nah, yang pertama-tama itu ada yang namanya Control Windows. Control Windows itu apa sih? Control Windows terdapat MDI From yang memiliki MDI Parents. MDI Parents terdiri dari 3 MDI Child, yaitu menu, harga makanan, dan absen karyawan. Di sebelah kanan ini adalah contoh aplikasi yang kami buat. Nah, untuk lebih selengkapnya, mari kita saksikan video berikutnya. Pada aplikasi kasir ini sudah menerapkan kontrol Windows. Terdapat menu bar yang terdiri dari home, harga makanan, dan absen karyawan. Di setiap form juga bisa untuk minimize, maximize, dan close. Nah, yang kedua itu ada MDI From. MDI From biasa digunakan untuk membuat suatu program aplikasi berbentuk multiple document enterprise. MDI From itu terdiri dari beberapa from lain. Contohnya itu adalah MDI Parents dan MDI Child. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikutnya. Pada aplikasi ini, form parent ada pada form home, sedangkan form child ada pada form harga makanan dan absen karyawan. Form-form tersebut saling berhubungan. Nah, yang ketiga itu ada array dan prosedur. Array itu merupakan variabel yang menyimpan lebih dari satu buah yang memiliki tipe data yang sama. Lalu prosedur bisa disebut juga dengan subprosedur, merupakan blok kode yang mempunyai nama dan berisi perintah yang dapat dipanggil suatu waktu. Artinya, hanya sekali dibuat yang kemudian dipanggil berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Subprosedur juga dapat dipanggil dengan perintah call, subname, dan argument list. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikutnya. Jika ingin memesan makanan, pertama kita harus menceklis checkbox ini terlebih dahulu, lalu memasukkan berapa banyak porsi yang ingin dibeli. Seperti contoh, saya akan menceklis fish and chips, lalu saya akan memesan sebanyak 2 porsi. Air mineral sebanyak 2 porsi juga. Lalu untuk menghitung total, klik button hitung, otomatis totalnya akan muncul, itu 107.000. Untuk bayar, kita tinggal input berapa jumlah yang ingin dibayarkan. Misalnya 400.000. Enter, kembaliannya akan muncul yaitu 293.000. Untuk mencetaknya, kita tinggal klik button cetak, otomatis akan muncul pop-up berhasil dicetak fish and chips seharga 47.000, 2 porsi total 94.000. Ini untuk makanannya. Untuk minumannya, air mineral 6.500, 2 porsi total 13.000. Jika kita ingin menghapus, kita tinggal klik button hapus. Untuk codingannya, di sini ada pada button hitung. Dim variabel i as integer. Dim itu untuk mendeklarasikan suatu variabel. Lalu ada total sama dengan 0 for variabel i sama dengan 0 to 11. Untuk menentukan total perulangan, variabel i sama dengan 0 to 11. Kenapa 0? Karena array dimulai dari angka 0. Lalu ada if cb dalam kurung variabel i cek sama dengan true. Artinya, jika cb dalam kurung variabel i diceklis sama dengan benar, maka akan melakukan perulangan dan menghitung sesuai dengan yang diceklis.
Lalu setelah itu ada total sama dengan total ditambah value harga dikali value jumlah. And if dan total akan muncul yaitu R rupiah dan hasil dari perhitungannya. Lalu untuk bayar, di sini bayar sama dengan value bayar .text. Jadi kita tinggal menginput berapa jumlah yang dibayarkan. Lalu untuk kembaliannya ada perhitungannya, yaitu kembali sama dengan bayar dikurang total. Lalu otomatis akan tampil berapa rupiah yang harus dikembalikan. Nah, untuk button cetak sama seperti button hitung tadi, yang membedakan adalah message box yang berisi harga, jumlah porsi, total bayar, dan akan muncul information bahwa berhasil dicetak. Lanjut ke absen karyawan. Di sini kita juga bisa absen dengan menginput nama karyawan, jabatan, dan tanggal mereka absen. Di sini sesuai tanggal 27 September 2020, klik absen, maka akan muncul di dalam kotak. Untuk codingannya di button absen, di sini ada lb1.items.add terima kasih sudah hadir. Itu otomatis akan langsung muncul. Lalu lb1.items.add dalam kurung tb nama.text. Ini berdasarkan apa yang kita input tadi di kotak nama, jabatan juga, dan time. Jika kita mengklik lagi absen karyawan padahal kita ada di form karyawan, maka akan muncul peringatan bahwa Anda sudah berada di halaman ini. Ini message box yang akan muncul seperti tadi. Sekian demo dan penjelasan aplikasi sederhana pembelian dan absen dengan menggunakan vb.net dari kelompok kami. Semoga bisa memenuhi kriteria syarat tugas besar 1 mata kuliah visual.net. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.